Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah pada 20 Agustus lalu. Dalam putusannya atas gugatan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, MK mengubahnya menjadi beberapa klaster berdasarkan jumlah daftar pemilih di suatu daerah. Putusan MK itu menghapus syarat bahwa calon kepala daerah harus diusung oleh gabungan parpol dengan jumlah 20 kursi di DPRD atau 25% suara sah di pemilu tingkat DPRD. Dan dalam putusannya bulan Agustus lalu, MK mengubah syarat putusan Pilkada Gubernur. Untuk pemilihan gubernur, jika pemilihnya kurang dari 2 juta orang, maka partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di tingkat provinsi. Angka ambang batas akan semakin turun jika jumlah daftar pemilihnya semakin tinggi. Batas akhir yang ditentukan MK adalah paling sedikit 6,5%. Gabungan suara parpol jika jumlah pemilihnya di atas 12 juta orang. Lalu apa sebenarnya yang jadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden? Lebih rinci disampaikan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan langsung dari gedung MK di Jakarta Pusat. Asri, ini ada beberapa gugatan yang kita ketahui terkait syarat ambang batas pencalonan presiden dan dalam perkara nomor 62. Nah, yang diajukan sebenarnya apa saja? Yang diajukan dalam gugatan ataupun juga permohonan nomor 62 ini, Radi, yang diajukan langsung oleh Enika Maya Oktavia dan juga kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, ini adalah berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang mana permohonannya ini adalah memohon bahwa yang pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ini tidak didasarkan oleh persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Kalau kita meninjau pada ketentuan atau pasal yang berlaku, Radi, dan sudah Anda sebutkan juga tadi sebenarnya di pasal 222, ini menyebutkan bahwa memang pencalonan presiden dan wakil presiden ini harus oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan syarat berupa memiliki perolehan kursi di DPR sebesar 20% atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Kemudian saya lanjutkan lagi apa saja gugatannya dalam permohonan nomor 62 itu. Di poin ketiga ini adalah dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. Artinya kalau dari yang diajukan ini tidak serta-merta begitu semuanya yang bisa mencalonkan presiden ataupun wakil presiden, ini hanya untuk satu golongan ataupun juga satu kubu saja untuk bisa kemudian mengusulkan calon presiden maupun juga calon wakil presiden. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi baru saja memutus soal gugatan ini atau menggabulkan secara seluruhnya pada sekitar pukul 15:25 waktu Indonesia Barat, dan kemudian masih ada juga sebetulnya, Radi dan saudara, gugatan-gugatan yang disampaikan salah satunya juga oleh Titi Anggraeni dan Hadar yang sama-sama ini meminta agar ambang batas pencalonan untuk presiden dan wakil presiden atau presidential threshold ini dihapuskan. Soal tadi yang disebutkan adalah pertama 20% untuk kursi suara sah secara nasional dan 25% untuk kursi di DPR. Nah, dengan berlakunya ataupun juga dikabulkannya gugatan ini, artinya nanti pihak yang akan membuat undang-undang dalam hari ini adalah DPR begitu, ini nanti harus mencantumkan bahwa memang nantinya untuk pemilihan atau pengusungan calon presiden dan wakil presiden sudah tidak lagi menggunakan ambang batas. Tapi dari Mahkamah Konstitusi sendiri juga ada beberapa usulan, salah satunya MK ini menyebutnya dengan rekayasa konstitusional. Ini yang diusulkan untuk ke DPR dan juga pemerintah, yang mana nantinya meskipun tidak ada ambang batas
batas atau presidential threshold berupa minimal kursi di DPR 20% dan juga suara sah secara nasional 25% begitu. Ini harus ada beberapa ketentuan yang dilakukan. Misalnya tadi seperti yang sudah saya dan Radi juga sebutkan, tidak boleh mendominasi. Kemudian ada hitung-hitungannya kalau misalkan ada berapa partai politik yang di luar non parlemen ataupun juga yang ada di parlemen, ini ada hitung-hitungannya supaya nantinya juga kemudian konstitusi berjalan dengan lancar. Dan kalau misalkan kita melihat apa yang disampaikan oleh pakar-pakar begitu ya, Radi dan saudara, usulan ataupun juga permohonan penghapusan presidensial threshold ini ditujukan agar para partai politik yang ada di parlemen maupun juga di non parlemen ini memiliki kekuatan, memiliki kebebasan untuk kemudian mengusung dan mencalonkan presiden dan wakil presidennya dalam pemilu mendatang. Sementara demikian, Radi, karena masih ada rangkaian sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menguji beberapa atau menyidangkan gugatan-gugatan yang dilayangkan. Radi. Ini sekaligus menjawab jika misalnya tidak ada ambang batas, usulan MK kepada DPR dan pemerintah untuk mengatur persyaratan presiden dan wakil presiden, itu tadi yang dijawab oleh Asri adalah adanya rekayasa konstitusional yang dilakukan oleh parlemen terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini. Terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari gedung MK di Jakarta Pusat.